Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ila akhirih wallahu a'lam. Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang aturan-aturan Allah yang berhubungan dengan kejahatan, kriminal, perbuatan dosa, bagaimana hukumannya di dunianya bagi orang yang melakukan kriminal. Di antaranya adalah maling. Maling itu larangan Allah, perbuatan dosa maling, ya. Mengambil sesuatu bukan haknya, di belakangnya, maling. Hati-hati ya, itu perbuatan dosa. Allah katakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Wasariqu, bahwa orang laki-laki yang maling, wasariqatu, dan perempuan yang maling, apa hukumannya? Faqta'u, maka hendaknya memotong kalian aydiyahuma, akan tangan-tangannya itu sarik dan sariqah. Tentunya ada ketentuan-ketentuan, syarat-syaratnya, ya. Di dalam fikih dijelaskan ada syarat-syaratnya, harus memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syaratnya maka tidak dipotong, tapi ketika memenuhi syaratnya maka hukumannya dipotong tangannya, ditek-tek leungeunna. Kalau memenuhi syarat maling, memenuhi syarat dipotongnya itu tangan, dipotongnya tangan kanan sampai pergelangan. Jika dia maling itu sampai mencapai nilai seperempat dinar atau lebih, maling sekali, jika itu perbuatan malingnya memenuhi syarat dipotongnya tangan, maka harus dipotong. Yang memotongnya adalah pemerintah. Ternyata sudah tangannya dipotong masih maling juga, masih kena kekeh maling, padahal tangan kanannya sudah dipotong, maka kaki kirinya dipotong. Kaki kiri tina ugel-ugel dipotong, ugel-ugel suku dari sendi-sendinya itu kaki. Ternyata tangan kanan sudah dipotong, kaki kiri sudah masih maling juga, maka tangan kiri dipotong. Ternyata belum kapok juga, ya, belum kapok juga, maka kaki kanannya dipotong, jadi kabeh dah. Itu hukumannya seperti itu, ya. Dan jika diterapkan hukum ini, nanti pada maling-maling itu nggak berani maling, takut mereka. Untuk maling takut. Kalau dilaksanakan aturan Allah, takut. Rek maling teh harus sieun ditek-tek leungeun, sieun ditek-tek suku. Sok kumaha lamun eueuh suku kan leungeunna, kumaha nyokotna. Andai kata ternyata kakinya sudah tidak ada dua-duanya, tangannya sudah masih maling juga, maka ditakzir, dihukum takzir. Takzir itu hukuman yang ditentukan oleh pemimpin negara. Nah dibui, nah dinaon gitulah, ditakzir. Itu aturan Allah di dunianya, semua ada aturannya, ya. Dan tidak langsung dipotong, ada syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi kepada syaratnya dipotong, maka harus dipotong. Kalau tidak, ya tidak, gitu. Ya. Jadi ada aturannya semuanya, ya. Dan ini semua adalah aturan Allah. Jazaa'an bima kasaba, karena menjadi balasan dengan sebab pekerjaan itu yang maling, baik laki-laki atau perempuan. Jadi hati-hati ya, jangan dibiasakan maling meskipun sedikit. Maling ya, mengambil bukan hak punya kita, jangan. Perbuatan
haram. Makanan yang bukan makanan kita jangan diambil oleh kita, ya, jangan, itu haram hukumnya, ya. Maling, naon maling, rek nu gede nu saeutik ulah, ya. Baik itu yang besar atau yang kecil, jangan. Jaga tangan kita dari perbuatan haram, salah satunya adalah maling. Nakalan yakni sebagai siksaan untuk dua orang tersebut. Wallahu azizun hakim, Allah zat yang maha gagah lagi maha bijaksana. Tidak ada yang lebih bijaksana daripada Allah. Allah itu maha bijaksana. Sudah ditentukan aturannya. Kalau orang mengikuti aturan Allah pasti beres, pasti aman, pasti nyaman, pasti bahagia. Itu kalau mengikuti aturan Allah. Kadang-kadang orang Islamnya sendiri, ya, protes terhadap aturan tidak menerima aturan Allah. Naudzubillah, jangan, ya, jangan seperti itu. Kita orang Islam, kita meyakini aturan yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling benar, yang benar adalah aturan Allah. Oh, kaina tanu maraling teh lamun dilaksanakeun aturan-aturan Allah. Kudu ditek-tek leungeunna rek maling deui kira-kira mikir heula. Nyokot eta naon maling kudu leungit mikir heula tuh gitu. Akhirnya kejahatan berkurang. Ya lain malingna di paraban. Atuh keluar di penjara teh maling deui we beuki gede. Ya. Di paraban atuh raos. Namun di luar mah neangan dahareun teh kudu usaha. Aya di mana di penjara mah raos kadun tuang temikiran dengan duit. Ya, minangkana gitu. Tapi kalau dilaksanakan ini aturan Allah, maka kriminal akan semakin berkurang, kejahatan semakin Kenapa kejahatan semakin merajalela? Karena tidak pakai hukum Allah. Hukumnya hukum otaknya otak manusia. Ya, bukan pakai hukum aturan Allah. Coba kalau pakai hukum aturan Allah, takut. Takut. Ya, maling tapi leungit yang naon atuh. Suku leungit kumaha lamun dia mamikir mah. Nanti ada rasa takut dari perbuatan kejahatan tersebut. Kemudian faman taba min ba'dil bizulmihi, siapa orang yang bertobat setelah berbuat zalim, dia bertobat kepada Allah, menyesali atas perbuatannya, ya, wa aslaha, lalu dia memperbaiki dirinya, jadi memperbaiki dirinya, memperbaiki amalnya, dia bertobat dari maling contohnya, fa innallaha yatubu alaih, Allah akan menerima taubat. Siapapun orangnya yang berbuat dosa, jika mereka orang tersebut taubat kepada Allah, pasti Allah terima taubatnya asal memenuhi syarat taubat. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah ghafurun adalah zat yang maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Allah itu zat yang maha memberi ampunan. Ya, siapa saja yang memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni siapa saja, apapun dosanya, selagi dia di dunia, selagi hidup di dunia, apa saja dosanya yang dia lakukan, kalau dia betul-betul memohon maaf kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, pasti Allah ampuni. Itu ya, kita punya Tuhan itu yang maha baik, yang maha baik. Siapa saja yang melakukan dosa lalu dia bertobat dengan sungguh, pasti Allah akan terima tobatnya, Allah akan ampuni dosanya. Rahimun, yang maha pengasih, maha penyayang, nu kacidanya Allah ka urang sadayana. Fit ta'bir bihadza ma taqaddam. Fit ta'bir adalah dengan membahasakan bihadza dengan ilin lafaz faman taba ma taqaddama, bahwa keterangan yang telah lalu.
Fala yasqutu bi taubati haqqul adami minal qat'i wa raddil mal. Maka tidak gugur dengan taubatnya itu orang kepada Allah apa hakul adami, hak bangsa manusia, minal qat'i dari ditek-tek, dipotong, waradil mal dan mengembalikan harta. Ini dosa yang berhubungan dengan manusia, ya. Itu kalau hubungan dengan Allah sudah diterima, udah beres, hubungan dengan Allah sudah beres. Tapi ini harus dibereskan hubungan dengan manusia. Maka kalau hanya saja taubatnya kepada Allah tapi dia masih ada yang berhubungan dengan manusia, maka harus dipenuhi dulu hubungan dengan manusia, harus mengembalikan hartanya. Kalau memang dia itu hukumannya harus dipotong, ya harus dipotong tangannya, itu hukumannya itu. Tapi dijelaskan di dalam hadis, jika orang yang dizalimi memaafkan, membebaskan kepada orang yang mendolimi, dia tobat, tidak minta maaf umpamanya. Yang maling itu datang minta maaf, ya, lalu dia tobat kepada Allah dan datang kepada orang yang ia dolimi, meminta maaf dan mengembalikan. Andai kata seperti itu, sebelum dilaporkan kepada pemerintah, maka gugur hukuman, dipotong. Itu wa alaihi Syafi'i, itulah pendapat Imam Syafi'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari segala yang dilarang oleh Allah. Allah jaga kita semua dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik kepada kita semua untuk melaksanakan segala perintahnya zahiran wa batinan dan menjauhi segala larangannya zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.